Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita kali ini dikirim oleh teman kami yang bernama Zaki. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita malam ini dikirim oleh teman kami yang bernama Zaki. Zaki ini berusia sekitar 27 tahun dan cerita ini berkisar di tahun sekitar 2016 silam. Zaki ini tinggal di daerah Tasikmalaya dan kebetulan Zaki ini juga baru saja menikah. Waktu itu si Zaki ini dan istrinya ingin sekali mempunyai rumah sendiri. Nah, kebetulan memang si Zaki dan istrinya ini sama-sama bekerja. Mereka ini punya tabungan lebih dan waktu itu mereka berencana untuk membeli perumahan di daerah Tasikmalaya tersebut. Nah, dari sini orang tuanya pun sangat senang karena anak mereka ini berusaha untuk mandiri. Singkat cerita, ketika si Zaki ini bekerja, waktu itu si Zaki ini di kantor, temennya ini menyarankan si Zaki ini untuk mengambil salah satu perumahan yang ada di daerah dekat kantornya tersebut. Di sini temennya ini bilang kalau di situ ada developer baru dan membuka perumahan di situ dan memang lingkungannya juga sudah terbentuk. Dan pada sore itu juga ketika si Zaki ini pulang dari kantor, si Zaki ini mengajak istrinya untuk survei lokasi ke perumahan yang dimaksud oleh temannya tersebut. Di sini mereka pun sampai ke perumahan tersebut. Di situ memang perumahannya ini baru dan memang di samping-samping perumahan itu masih persawahan, masih sawah biasa. Mereka pun masuk ke dalam perumahan tersebut dan bertemu dengan salah satu warga yang menghuni di perumahan tersebut. Mereka pun bertanya-tanya kepada para penghuni yang ada di perumahan tersebut terkait bagaimana mekanismenya ketika membeli rumah secara kredit di situ dan apakah memang di sini ini sudah terbentuk lingkungannya. Pokoknya ditanya-tanyakanlah kepada. Setelah selesai bertanya kepada para penghuni perumahan tersebut, mereka ini pun jalan-jalan di sekitar perumahan tersebut dan memang dilihat di situ suasananya ini sangat enak, sangat tenang, tidak jauh juga dari perkotaan, tidak jauh dari rumah sakit atau fasilitas-fasilitas umum. Dan di sini mereka pun akhirnya pun setuju. Akhirnya mereka ini pun mencari kontak nomor marketing, dicarilah info-info tentang perumahan tersebut. Akhirnya mereka ini mendapatkan di salah satu sosial media bahwa di situ tercantum nomor marketing yang bisa dihubungi. Mereka pun menghubungi dan di sini marketingnya ini bernama Pak Imron. Dihubungilah Pak Imron ini dan waktu itu Pak Imron ini menyuruh si Zaki dan istrinya ini untuk langsung saja datang ke kantor pemasaran yang memang letaknya tidak di perumahan tersebut tapi di jalan depan sekitar 1 km dari perumahan tersebut. Mereka pun datang ke situ dan di situ mereka disambut oleh Pak Imron. Pak Imron ini menjelaskan semua tentang mekanisme kreditnya seperti apa, pengajuannya seperti apa, berkas-berkasnya seperti apa, dan tak lupa Pak Imron ini juga menunjukkan layout rumah-rumah yang memang belum terjual di situ. Akhirnya si Zaki dan istrinya ini mereka pun memilih area rumah yang menghadap ke sawah tersebut karena memang di situ dilihatnya seperti lega karena depan tidak ada bangunan apapun, hanya jalan dan di samping jalan itu cuma sawah, jadi belum ada sama sekali. Singkat cerita, diuruslah semua berkas-berkasnya
diajukan kepada Pak Imron, sekaligus mereka ini men-DP rumah tersebut. Setelah melalui proses yang panjang sekitar 2 bulan, mereka ini pun mendapat kabar dari Pak Imron kalau memang pengajuan kredit rumah mereka ini di ACC oleh bank. Nah, mereka pun sangat senang di sini karena akhirnya si Zaki dan istrinya ini bisa mempunyai rumah sendiri dan memulai keluarga barunya sendiri di rumah tersebut. Nah, singkat waktu akhirnya mereka ini pun mulai memasuki rumah tersebut. Tidak ada hal aneh apapun selama mereka tinggal di rumah tersebut. Bahkan mereka ini mengaku sangat senang, sangat tenang karena memang di depan rumah mereka ini area persawahan di situ. Jadi suasananya ini sangat tenang, sangat sejuk. Jadi mereka sangat menikmati sekali tinggal di rumah barunya itu. 7 bulan pun berlalu. Di sini sawah-sawah di depan rumah mereka itu mulai diratakan. Nah, dari sini si Zaki pun tanya kepada marketingnya Pak Imron ini, "Loh Pak, itu sawah-sawah di depan rumah itu yang membentang itu mau dijadiin perumahan juga kah Pak?" Pak Imron pun menjawab, "Ya Mas, ini untuk tahap 2. Kalau perumahannya Mas ini kan tahap 1, dan kebetulan memang area depan rumah Mas itu sepanjang itu memang sudah dibeli developer. Sekitar 1 bulan lagi akan mulai pembangunan Mas." "Oh ya sudah Pak, ya gitu. Kenapa Mas?" "Enggak Pak, enggak apa-apa, cuma tanya aja kok." Waktu pun terus berjalan. Di sini pembangunan sudah mulai terlihat. Terlihat dari depan rumahnya si Zaki ini memang sudah terlihat sederetan rumah-rumah yang mulai dibangun di situ. Tapi si Zaki ini sedikit ganjal karena melihat di depan rumah mereka ini tidak dibangun rumah. Zaki pun ini iseng tanya kepada tukang-tukang yang membangun rumah tersebut, "Loh Pak, ini kok yang depan rumah saya ini kok nggak ada rumah, nggak dibangun rumah?" Dan si tukang itu pun menjawab, "Loh ini nanti bakal jadi jalan Mas. Jadi depan rumahnya Mas ini akan jadi pertigaan." Di sini Zaki pun sangat kaget. "Loh, iya kah Pak? Akan ada jalan tembusan lagi ke tahap 2? "Iya Mas, nanti di depan rumah Mas ini akan ada jalan tembusan menuju ke tahap selanjutnya. Jadi di depan rumah Mas itu akan jadi pertigaan Mas." "Loh, rumah saya jadi tusuk sate dong Pak?" "Kalau menurut saya sih iya Mas." Si Zaki pun ini pun masuk ke dalam rumah dan menelpon Pak Imron. Di sini si Zaki ini tanya, "Pak, apa benar Pak di depan rumah saya itu nanti akan ada jalan tembusan menuju perumahan tahap selanjutnya?" Dan di sini Pak Imron pun menjawab, "Iya Mas, nanti enak Mas biar tembus. Tapi rumah saya ini jadi tusuk sate Pak pas mengarah jalan tersebut." Dan di sini Pak Imron pun cuman diem dan cuman bilang, "Udah Mas, sekarang lo udah zaman modern, udah nggak percaya lagi Mas sama yang kayak gitu-gitu." Di sini Zaki pun ini masih tidak terima. "Loh ya nggak bisa gitu Pak. Kalau saya tahu nanti bakal depan rumah saya itu akan jadi rumah tusuk sate, saya akan mengambil unit lain Pak." Dan di sini pun akhirnya si Zaki pun menutup teleponnya dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Dan di sini istrinya pun cukup kaget dan bilang, "Loh, gimana sih Mas, kok rumah kita jadi tusuk sate?" "Ya nggak tahu Dek, orang memang layoutnya sudah kayak gitu, ya kita bisa apa? Kita juga udah terlanjur membeli unit ini." Akhirnya mereka mau tidak mau pun harus menerima kenyataan tersebut. Waktu pun terus berjalan dan akhirnya perumahan di area depan rumahnya si Zaki ini pun sudah selesai dibangun, dan memang benar di situ dibangun juga jalan, dan memang di depan rumah si Zaki ini menjadi suatu pertigaan, dan rumahnya memang benar-benar menjadi rumah tusuk sate di situ. Mulailah terjadi keanehan-keanehan di situ, di mana lampu depan rumah mereka ini selalu mati di situ. Di sini Zaki ini bercerita bahwa Zaki ini sering sekali mengganti lampu depan rumahnya itu karena memang sering mati. Padahal sebelum-sebelumnya mereka tinggal selama hampir 1 tahun di situ, mereka ini belum pernah ganti lampu.
Dan suasana di rumah mereka ini pun menjadi panas, semakin pengap dan nggak seperti dulu lagi yang seger. Nggak tahu, perubahan itu memang terjadi begitu saja semenjak itu. Dan di sini si Zaki dan istrinya ini pun sering sekali mendapat keanehan-keanehan di rumahnya tersebut. Sewaktu-waktu si Zaki ini duduk di depan teras depan rumahnya. Dan di sini pada waktu itu sekitar jam 8 malam, si Zaki ini ngopi di depan rumahnya sendirian, istrinya ada di dalam. Si Zaki ini sambil main HP. Ketika si Zaki ini duduk sambil main HP tersebut, tiba-tiba lampu di atasnya ini tiba-tiba hidup mati. Sekitar 3 menit kemudian lampu itu kembali seperti semula menyala dan tidak berkedip-kedip lagi. Dan ketika si Zaki ini duduk dan minum kopi, terlihat di depannya itu ada asap dari bawah tanah, seperti menyembul, seperti asap rokok tapi tebal. Di situ dilihatnya terus sama si Zaki ini, semakin lama asap itu seperti membentuk sesuatu. Di sini si Zani seperti terpaku melihat asap tersebut. Zani pun ini hanya bisa fokus melihat asap tersebut, dan asap tersebut terus semakin membanyak dan membentuk sesuatu. Lama-lama asap tersebut seperti membentuk seperti pocong. Gak beberapa saat dari situ terdengar bunyi kriek. Mas, di sini Zaki pun langsung loncat teriak karena kaget. Ketika si Zaki ini melihat ke arah pintu, ternyata istrinya ini memanggil. Si Zaki pun ini melihat ke arah asap tadi, dan ternyata asap itu seperti masih ada sisa-sisa asap tersebut, tapi sedikit seperti asap rokok itu. Dan akhirnya si Zaki ini pun masuk. Si Zaki ini masih mikir apa sebenarnya yang terjadi di depan tadi itu. Si Zaki ini pun masuk bersama istrinya dan istirahat di situ. Dan si Zaki ini pun tidak ingin menceritakan hal tersebut kepada istrinya karena tahu istrinya tersebut ini sangat penakut orangnya. Jadi lebih baik si Zaki ini menyimpan. Hal aneh pun pernah terjadi kepada istrinya. Jadi pada waktu itu istrinya ini karena mungkin capek kerja seharian, istrinya ini tidak masak, dan biasanya istrinya ini memesan melalui aplikasi online atau Gojek, kita sebut saja Gojek. Dan di sini waktu itu istrinya ini memesan kepada Gojek tersebut makanan, ditunggulah lama sekali, ternyata nggak datang-datang. Dan akhirnya nggak lama dari situ si Gojeknya ini menghubungi kepada istrinya Zaki ini. Kurirnya ini memberitahukan kepada istrinya Zaki ini kalau dia ini menunggu di pos satpam depan. Dan di sini akhirnya mau tidak mau istrinya Zaki ini ya menyuruh Zaki untuk mengambil makanan tersebut ke depan. Suaminya pun ini jalan ke depan, dan di situ dilihatnya ada satpam dan Pak Kurir tersebut. Ditanyalah sama Zaki, "Loh, kenapa Pak nunggu di sini?" Si kurir ini pun hanya diem dan raut mukanya itu seperti pucat. Dan akhirnya si Zaki pun memberikan uang pembayaran untuk makanan tersebut. Si kurir pun menerima uang tersebut, dan si kurir ini hanya bilang, "Maaf ya Pak." Seketika itu si kurir ini langsung pergi begitu saja. Zaki ini bertanya kepada satpam yang ada di perumahan tersebut. Tanya, "Itu kurirnya kenapa Pak?" "Gak tahu Mas, tadi dia ini seperti ketakutan, terus saya tanya." Nah, di sini satpam pun bercerita kepada si Zaki ini bahwa pada malam itu si kurir ini mengantarkan makanan ke rumahnya si Zaki ini. Ketika si kurir tersebut nyampe di depan rumahnya Zaki, si kurir ini membuka HP-nya karena ingin mengkonfirmasi kepada istrinya si Zaki tersebut bahwa dia sudah sampai di depan rumah. Ketika kurirnya ini membuka HP, di situ seperti terdengar bunyi Si kurir ini pun merasa merinding mendengar suara tersebut, dan suara ini seperti berada di belakang si kurir tersebut. Ketika si kurir ini menoleh ke arah belakang, ternyata
Di boncengannya itu ada sosok pocong, dan pocong ini mukanya hancur. Si pocong ini terus mengerang di depan mukanya si kurir tersebut. Dan di situ tercium bau yang sangat busuk. Akhirnya si kurir tersebut ini menjalankan motornya tanpa melihat ke belakang. Kurir ini pun terus menjalankan motornya. Akhirnya sampailah di pos satpam tersebut dan ditanya oleh satpam tersebut, mas, jangan naik motor kencang-kencang mas. Akhirnya si kurir ini pun belok ke arah pos satpam tersebut dan si kurir tersebut ini muntah-muntah di situ. Akhirnya ditanya oleh si satpam tersebut, mas ini kenapa mas? Kurir ini pun gak mau ngomong apapun, cuman muntah-muntah. Ditenangkanlah oleh satpam tersebut. Ketika si kurir tersebut sudah mulai tenang, akhirnya si kurir ini pun berani bercerita semua yang dialaminya barusan kepada satpam tersebut. Dan gak lama setelah itu, kurir ini pun menghubungi si istrinya Zaki ini untuk mengambil makanannya di depan, karena kurir tersebut tidak berani lagi ke rumahnya si Zaki tersebut. Itulah yang diceritakan satpam kepada si Zaki. Di sini Zaki cuma terdiam dan bertanya kepada satpam tersebut, Pak, saya udah tinggal hampir 1 tahun di sini, nggak pernah nemui kejadian aneh-aneh. Tapi setelah pembangunan jalan di depan rumah saya itu hingga rumah saya ini menjadi tusuk sate, mulai banyak keanehan-keanehannya terjadi di rumah, Pak. Di sini satpam pun hanya terdiam. Dan waktu itu si satpam ini bilang, mohon maaf ya mas, saya ini nggak nakut-nakutin mas. Cuman beberapa hari yang lalu, ketika saya ini keliling setiap jam 12 malam, ketika saya melewati depan rumahnya mas, di situ saya memang melihat sendiri mas. Di teras mas itu ada beberapa pocong di situ mas. Saya ini nggak menakut-nakuti mas, cuman saya sarankan kepada masnya untuk cari orang pinter mas, barangkali bisa untuk membersihkan rumahnya mas ini. Karena memang saya sendiri juga pernah melihat pocong di depan rumahnya mas itu. Zaki pun menjawab, masa pak, jangan nakut-nakutin saya pak, kayak gini saya jadi takut pak. Maaf mas, saya ini bukan nakut-nakuti, tapi saya ini beneran. Saya ini melihat ada beberapa pocong di situ, di teras depan rumahnya mas itu. Oh ya sudah pak, kalau gitu nanti coba saya diskusikan dulu sama istri saya. Barangkali punya kenalan orang yang mengerti hal seperti itu. Makasih ya pak. Di sini Zaki pun pamit kepada satpam tersebut untuk pulang. Ketika sudah nyampe rumah, ditanya sama istrinya, kok lama mas? Iya, tadi tuh ngobrol dulu sama satpam depan. Tuh tadi kenapa kurirnya kok nggak mau kesini? Nggak apa-apa, kurirnya ini kayaknya nggak tahu alamat kita deh, kebingungan. Jadi makanya ditunggu di pos satpam. Masa sih mas, orang perumahan cuman 2 gang gini kok nggak tahu? Udahlah dek, ya udah yuk makan. Akhirnya mereka pun makan di situ. Dan di sini lagi-lagi si Zaki ini menyimpan sendiri cerita tersebut karena tidak ingin istrinya ini tahu atau ketakutan mendengar cerita-cerita tersebut. Dan mereka pun lanjut makan di ruang tamu tersebut. Ketika selesai, istrinya ini membereskan piringnya ini dan hendak membawa piringnya ini ke dapur. Ketika istrinya ini melewati kamar kedua yang memang tidak digunakan oleh mereka ini, si istrinya ini tiba-tiba teriak, Mas, astagfirullahaladzim mas. Dan piringnya ini jatuh semua, piang. Jadi di situ si suaminya ini pun langsung kaget dan melihat istrinya tersebut di bawah ini sudah berantakan, piring-piring pecah, pecahan kaca-kaca tersebut. Dilihatnya, ternyata di kamar tersebut itu terlihat sosok wanita di depan lemari, dan wanita tersebut ini rambutnya panjang, lagi menyisir rambutnya di situ. Mereka berdua pun melihat secara jelas kejadian tersebut. Akhirnya Zaki ini menarik istrinya tersebut, membawanya ke ruang tamu lagi. Dan karena bunyi keributan yang ada di rumahnya Zaki ini, tetangga sebelah pun ini datang ke rumah. Assalamualaikum mas. Tetangga sebelahnya Zaki ini namanya Pak Sabto, sekitar umur 45 tahun.
Beliau ini bertanya, "Ada apa Mas? Kok ada ribut-ribut di sini?" "Enggak Pak, ini loh istri saya." "Loh istrinya kenapa Mas?" "Ini Pak, kami ini baru saja melihat sosok perempuan yang ada di kamar itu Pak." Malam itu bener-bener istrinya ini sangat ketakutan, menangis dan gak berhenti-berhenti. Akhirnya Pak Sabto ini pun menemani mereka berdua di situ ngobrol, menenangkan semuanya, dan semuanya ini udah mulai kondusif suasana. Istrinya pun sudah mulai tenang dan sudah mulai tertidur di sofa itu. Akhirnya si Zaki dan Pak Sabto ini pun pindah ke depan. Di sini mereka ini pun ngobrol nyantai, merokok, dan bercerita tentang hal-hal yang terjadi di rumah tersebut. Nah, ketika ngobrol itu Pak Sabto ini juga cerita. Pada minggu lalu sekitar hari Sabtu, kebetulan memang Pak Sabto ini selalu tidur malam. Pak Sabto ini orangnya ini selalu tidur malam dan biasanya itu di depan rumah sendiri sambil ngopi. Di situ Pak Sabto ini mendengar suara-suara seperti di rumahnya itu ramai sekali. Ada orang tertawa-tawa, ada orang yang menangis, dan ada juga suara-suara anak-anak. Feeling Pak Sabto ini sudah tidak enak waktu itu. Dan akhirnya di kesempatan malam itu diceritakanlah hal tersebut kepada Zaki. Dan Zaki ini bilang, "Setiap Sabtu Minggu saya selalu nggak ada di rumah Pak. Saya selalu menginap di rumah orang tua atau mertua saya." Mereka pun ngobrol nyampe hampir subuh, dan Pak Sabto ini pun pamit untuk pulang, dan si Zaki pun lanjut untuk istirahat. Pada keesokan harinya, si istrinya ini seperti pucat dan dilihat ini panas, badannya itu panas. Dan dari situ diajaklah istrinya tersebut, "Dek, kita pulang aja yuk ke rumah bapak. Kebetulan ini kan hari Sabtu." "Ya Mas." Akhirnya mereka pun ini berangkat ke rumah dari orang tua Zaki tersebut. Mereka pun di sini ngobrol dengan bapak dan ibunya Zaki di situ, dan Zaki ini bercerita tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya tersebut. Dan bapaknya ini juga baru tahu karena memang si Zaki ini nggak pernah cerita, terutama masalah rumahnya yang sekarang menjadi tusuk sate. Di situ bapaknya ini bilang, "Ya udah, nanti biar bapak yang tidur di sana, kamu tidur di sini aja dulu pulang hari Senin pagi." Si Zaki pun mengiyakan permintaan dari bapaknya tersebut. Dan sore harinya si bapak ini meminta kunci rumahnya ini. "Nah, bapak pinjam kuncinya, bapak mau tidur di rumah kamu." "Loh, bapak tidur di sana sama siapa Pak?" "Sendiri bapak." "Udah nggak apa-apa, nanti coba biar bapak lihat suasana di rumah kamu." Akhirnya dikasihlah kunci rumah tersebut kepada bapaknya, dan bapaknya pun pada sore hari itu juga berangkat sendiri ke rumahnya si Zaki tersebut. Dan singkat cerita, pada waktu itu hari Minggu pagi, pulanglah bapaknya tersebut dari rumahnya Zaki setelah menginap satu malam di situ. Ketika bapak ini sudah nyampe rumah, di situ Zaki ini melihat muka dari bapaknya itu seperti kecapean, kelelahan, dan sedikit pucat di situ. Ditanyalah sama Zaki, "Pak, bapak nggak apa-apa Pak?" "Nggak apa-apa Nak, udah nanti aja bapak ceritain ya, bapak mau tidur dulu sebentar." Akhirnya bapaknya ini pun langsung masuk kamar untuk tidur. Nah, siang hari Minggu itu bapaknya ini sudah bangun tidur. Setelah bangun tidur, bapaknya ini bercerita pada waktu itu ada Zaki dan juga ibunya, tapi tidak ada istrinya. Istrinya ada di dalam kamar. Bapak ini bercerita kepada mereka, "Waduh, nah rumahmu itu benar-benar banyak banget penghuninya." Jadi di situ bapaknya ini bercerita pada malam itu ketika bapaknya ini sudah nyampe di rumahnya si Zaki tersebut. Sore itu bapaknya ini membuka rumahnya dan beraktivitas seperti biasa, bersih-bersih depan belakang, sirami tanaman. Dan ketika jam 5 sore bapaknya ini hendak untuk mandi. Ketika bapaknya ini mandi, masuk ke dalam kamar mandi, bapaknya ini menutup kembali pintu kamar mandi tersebut. Ketika bapaknya ini menutup pintu kamar mandi tersebut,
kok sedikit berat. Didoronglah lagi sama bapaknya, akhirnya bisa ditutup. Dan ketika bapaknya ini hendak membuka bajunya, terlihat di bawah pintu kamar mandi tersebut ini ada seperti kain putih. Kain ini seperti dari depan pintu dan terjepit oleh pintu kamar mandi tersebut hingga sebagian kainnya ini masuk ke dalam kamar mandi itu. Nah, waktu itu dilihati sama bapaknya, ini kain apa kok putih lusuh. Akhirnya coba ditarik sama ayahnya, ini berat sekali. Dan akhirnya dibuka dulu kamar mandinya dengan sedikit berat. Ketika bapaknya ini membuka pintu tersebut, ternyata di depan itu sudah ada 3 pocong di situ. Di sini bapaknya Zaki ini sangat kaget. Tapi bapaknya Zaki ini memang cukup pemberani orangnya. Dilihatnya pocong tersebut, pocongnya ini mukanya ini ada yang hancur, ada yang mukanya ini cuman pucat, matanya hitam, dan yang satu lagi itu ada pocongnya ini yang tertawa-tawa, tersenyum-senyum. Di sini bapak dari Zaki ini pun mengambil gayung dan melemparkan gayung tersebut sambil bilang, "Aku nggak takut sama kalian. Aku peringatkan, jangan pernah ganggu penghuni yang ada di rumah ini. Kalian boleh tinggal di sini, tapi jangan sekali-kali menampakkan kepada penghuninya." Seketika itu pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup, barak. Dan di sini bapaknya si Zaki ini pun ada di dalam kamar mandi tersebut. Dan dibuka kembali pintunya tersebut, ternyata pocong itu sudah tidak ada. Dan ketika sudah menghilang, bapaknya Zaki ini lanjut untuk mandi. Di situ bapaknya Zaki ini masih sedikit ada rasa ketakutan di situ. Setelah selesai mandi, beliau ini duduk di depan rumahnya. Di situ memikirkan, memang suasana di rumah tersebut ini berbeda dengan pertama kali waktu rumah tersebut ditempati. Jadi di sini bapaknya Zaki ini merasakan memang energi di rumah tersebut ini sangat tidak enak. Ditambah lagi di situ sangat panas, pengap, seperti sesak gitu. Jadi bapaknya Zaki ini memang merasakan perbedaannya sangat jauh. Apalagi dengan kejadian yang barusan itu, bapaknya Zaki ini semakin mikir. Di sore hari saja para penunggu di situ ini sudah berani menampakkan diri. Di sini menunjukkan memang ada kekuatan negatif yang sangat besar di rumah tersebut. Gak beberapa lama, waktu maghrib pun tiba. Di sini bapaknya Zaki ini mengambil air wudhu. Dan dilanjut di situ bapaknya Zaki ini sholat maghrib dan memutuskan zikiran di situ. Ketika bapaknya Zaki ini memang zikiran dan di situ mendoakan supaya rumah ini dibersihkan dari hal-hal negatif dan dari makhluk-makhluk yang ada di rumah tersebut. Ketika bapaknya ini zikiran, di situ bapaknya ini seperti mendengar suara kursi yang bergerak. Rek. Bapaknya ini terus melanjutkan zikiran dan berusaha untuk tetap fokus, tidak memperdulikan hal-hal tersebut. Di sini bapaknya Zaki ini mendengar banyak sekali suara, seperti ada suara orang tertawa, seperti ada suara anak-anak kecil yang berlarian, dan seperti ada suara yang mengerang, yang cekikikan. Banyak sekali di situ, seperti banyak makhluk yang ada di rumah tersebut. Nah, dari sini konsentrasinya dari bapaknya Zaki pun ini terpecah. Akhirnya membuka matanya. Ketika beliau ini membuka matanya, di situ di rumahnya di situ terlihat sekali banyak sekali makhluk. Ada pocong, ada anak-anak kecil, ada kuntilanak, ada juga seperti sosok orang hitam, dan benar-benar banyak sekali di situ, seolah-olah mengerubungi dari si bapaknya Zaki di sini. Bapaknya Zaki pun ini hanya tertegun, diam, tidak bisa ngapa-ngapain karena melihat suasana yang sangat mengerikan tersebut. Bapaknya Zaki ini seperti pengen muntah, badannya ini terasa tidak enak, berkeringat dingin, dan seolah-olah energi negatif itu memang
hendak merasuki tubuhnya. Karena memang di sekelilingnya tersebut dalam rumah itu dipenuhi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Dan bapaknya ini bercerita, makhluk yang paling menyeramkan itu adalah pocong yang mukanya ini hancur. Dan pocong ini terlihat sekali seolah-olah pocong ini marah dan melotot di situ, tidak suka dengan kedatangan dari bapaknya Zaki ini. Dan dari sini bapaknya Zaki pun ini menata kembali hatinya dan berusaha untuk melanjutkan zikirannya. Ketika beliau ini melanjutkan zikirannya untuk fokus, tiba-tiba keadaan tersebut ini menjadi hening. Tadinya yang ramai dengan suara-suara makhluk itu tiba-tiba hening. Tapi memang badannya bapaknya ini sedikit lemas, ditambah lagi karena mual, pengen muntah, badannya terasa tidak enak, keringat dingin. Dan bapaknya ini pun menyadari kalau memang kekuatan yang ada di rumah tersebut karena terlalu banyak. Ini bapaknya ini tidak mampu untuk bertahan lama di situ, tidak mampu juga untuk mengusir mereka. Akhirnya bapaknya ini pun menyudahi zikirannya dan mencoba untuk keluar rumah. Ketika beliau ini keluar rumah, di situ ada Pak Sabto dan berkenalanlah mereka ini. Mereka pun berkenalan dan Pak Sabto ini mengajak bapaknya Zaki untuk ke rumahnya. Kita ngobrol di rumah aja Pak, daripada di sini. Akhirnya bapaknya Zaki pun mengiyakan ajakan baik dari Pak Sabto tersebut. Mereka pun ke rumah Pak Sabto dan Pak Sabto ini membuatkanlah teh hangat di situ karena memang terlihat sekali kalau bapaknya Zaki ini seperti tidak baik-baik saja, terlihat lemas di situ orangnya. Di sini Pak Sabto dan bapaknya Zaki ini pun ngobrol-ngobrol dan sedikit membahas tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumahnya Zaki tersebut. Di sini Pak Sabto ini mengajak bapaknya Zaki ini untuk menemui salah satu temannya yang rumahnya ini nggak jauh dari daerah tersebut. Bapaknya Zaki ini pun sangat senang dan mengiyakan ajakan dari Pak Sabto tersebut. Akhirnya ketika subuh hari, bapaknya Zaki ini pamit kepada Pak Sabto untuk balik pulang dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri. Dan hal tersebutlah yang diceritakan oleh bapaknya Zaki ini sewaktu pulang kepada Zaki dan ibunya. Di sini Zaki ini bertanya kepada bapaknya, "Loh, terus gimana Pak? Apakah nggak bisa diusir atau gimana?" "Bisa nak, cuman bapak nggak bisa sendiri. Makanya itu kemarin Pak Sabto ini menawarkan untuk datang ke rumah temennya. Di situ kita minta bantuan dan sama-sama kita nanti akan berdoa." "Oh baik Pak, kira-kira kapan Pak?" "Kalau Pak Sabto bilangnya sih, ngajaknya sih besok sore. Nah, untuk sementara waktu kamu dan istrimu di sini aja dulu, gak usah tinggal di rumah itu dulu sementara." Pada keesokan harinya, Pak Sabto ini pun datang ke rumahnya bapaknya Zaki itu. Di sini juga ada Zaki yang baru saja pulang dari kantor dan istrinya. Di situ Pak Sabto ini mengajak Zaki dan bapaknya ini untuk pergi ke rumah dari temannya tersebut. Berangkatlah mereka di sore itu juga. Ketika sampai di sana, mereka ini pun dikenalkan dengan temannya Pak Sabto ini yang bernama Pak Usman. Di situ akhirnya bapaknya ini mengutarakan keperluannya tersebut terkait dengan hal-hal aneh yang terjadi di rumah dari Zaki ini. Pak Usman ini pun mendengarkan permasalahan dan keluh kesah dari bapaknya Zaki ini. Dan Pak Usman ini bilang, "Kita doain saja, nanti malam ini juga kita datang ke rumahnya di Zaki ini, kita berdoa bersama di situ. Nah, nanti jangan lupa membeli bambu kuning ya, yang kecil aja nggak terlalu besar." Di sini bapaknya Zaki pun mengiyakan permintaan dari Pak Usman tersebut. Maghrib pun tiba, mereka ini sholat berjamaah di rumahnya Pak Usman tersebut. Dan sehabis sholat maghrib, mereka ini bersiap-siap untuk pergi ke rumahnya Zaki ini. Dan di situ Pak Usman ini bilang, "Kita nanti mampir beli bambu kuning dulu ya, barangkali masih buka." Akhirnya
waktu di perjalanan tersebut memang ada penjual-penjual tanaman di situ. Dan kebetulan juga memang kenal juga dengan bapaknya Zaki ini. Mereka pun sudah dapat bambu kuning tersebut dan mereka ini lanjut untuk ke rumahnya Zaki. Ketika sudah sampai, Pak Usman ini mengucapkan salam di rumahnya Zaki tersebut. Assalamualaikum. Dan di sini dibukakanlah pintu rumah tersebut oleh Zaki. Ketika dibuka, di sini memang suasananya itu sudah sangat pengap sekali. Dan bahkan Pak Usman ini sempat geleng-geleng kepala. Di sini mereka pun ini ngobrol-ngobrol di situ menunggu waktu sholat Isya. Ketika sudah menjelang waktu sholat Isya, mereka pun ini mengambil wudhu. Mereka semua di situ ada Pak Usman, bapaknya Zaki, Pak Sabto dan Zaki. Mereka berempat ini pun mengambil wudhu dan bersiap untuk melakukan sholat berjamaah di ruang tamu tersebut. Mereka sholat berjamaah, dilanjut lagi dipimpin oleh Pak Usman untuk mendoakan rumah tersebut agar dibersihkan dan dijauhkan dari hal-hal buruk, terutama makhluk-makhluk yang mengganggu di rumah tersebut. Mereka pun berdoa. Di sini Zaki disuruh mengambilkan garam dan memang masih ada garam masak di dapur. Akhirnya diambilkanlah oleh Zaki tersebut dan di situ Pak Usman ini mendoakan garam tersebut. Setelah selesai, Pak Usman ini membawa garam tersebut, melempar-lemparkannya ke area depan, ke dalam rumahnya dan area belakang. Seketika itu juga terdengar suara yang sangat bergemuruh dan banyak sekali makhluk di situ ini seperti menangis kesakitan. Di sini Pak Usman pun tetap bilang kepada mereka supaya tetap fokus berdoa. Akhirnya mereka bertiga pun ini terus berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Pak Usman tersebut. Di sini Pak Usman masih saja berdoa sambil menaburkan garam-garamnya di area rumah tersebut hingga semua ini selesai. Tapi di situ memang benar-benar masih terdengar suara jeritan orang yang menangis seperti teriakan orang yang kesakitan. Di situ mereka semua ini mendengar hal itu. Dan gak lama dari situ, foto yang ada di rumahnya, perabotan-perabotan di situ jatuh semuanya dan berantakan di situ. Pak Usman ini pun kembali ke ruang tamu tersebut dan duduk bersila sambil bilang terus berdoa fokus. Mereka pun terus berdoa fokus. Di situ terdengar bunyi yang macam-macam sekali di situ, tangisan, perabotan-perabotan yang berjatuhan seperti keributan. Mereka pun tetap terus berdoa hingga akhirnya suara itu pun berhenti. Tidak ada lagi suara-suara orang menangis atau jeritan-jeritan itu, dan tidak ada lagi barang-barang yang terlempar atau barang-barang yang berjatuhan. Ketika mereka semua ini membuka matanya, ternyata rumah tersebut ini sudah berantakan semua. Tapi di sini keadaannya sudah mulai tenang dan tidak ada lagi suara-suara yang aneh-aneh. Dan di sini Pak Usman bilang, makhluk-makhluk tersebut sebenarnya bukan dari rumah ini, tapi memang itu makhluk dari luar yang kebetulan memang suka dengan aura dari rumah ini. Nah maka dari itu ini aku kasih amalan kepada Dek Zaki. Jadi setiap habis sholat, saya harap Dek Zaki dan istrinya ini membacanya agar jika ada makhluk luar yang datang ke sini, mereka ini tidak menetap di sini karena merasa tidak nyaman di sini. Jadi saya harap itu kepada Dek Zaki, dan jangan lupa besok pagi Dek Zaki ini tanam bambu kuningnya itu satu di depan dan satu di belakang area jemur itu. Dan juga nanti ketika Dek Zaki misalkan keluar terus menemukan ada orang menjual tanaman daun bidara, Dek Zaki ini beli aja, nanti bisa ditanam di depan rumah atau di belakang, sama seperti bambu kuning itu. Di sini Zaki pun mendengarkan dan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Usman tersebut. Dan mereka pun pulang, dan pada keesokan harinya Zaki ini menanam bambu kuning tersebut di depan dan di belakang. Tak lupa juga pesan dari Pak Usman tersebut untuk selalu mengamalkan amalan yang dikasih oleh beliau ini.
Sejak itu nyampe sekarang cerita ini dikirimkan kepada kami, tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya Zaki ini. Dan inilah cerita yang dikirimkan oleh Zaki. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.